Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, selamat datang di Padek News Channel yang akan membahas tentang pertandingan antara Jepang dan Indonesia tanggal 15 nanti hari Jumat. Ya, kita tahulah bahwa pertarungan ini akan, kalau menurut saya itu akan terjadi pertarungan yang luar biasa. Walaupun kita ini di ranking yang 130 melawan ranking 18, tapi saya punya keyakinan dengan materi pemain kita yang mumpuni dan sudah terbiasa dengan pressing yang ketat, ya kan? Dengan permainan model seperti Jepang, dan seperti kita ketahui bahwa banyak pemain Jepang itu juga bermain di Eropa. Artinya secara leveling, atmosfer bermain, saya kira timnas kita tidak terlalu jomplang lah, bisa mengimbangi, karena mayoritas pemain Garuda timnas kita juga berasal dari pemain-pemain yang bermain di luar negeri, di Eropa terutama. Saya kira inilah yang harus kita kita harus memberikan semacam dukungan penuh kepada timnas kita apapun nanti di lapangan. Jangan sampai belum apa-apa sudah pesimis duluan, ya, karena ranking lah, karena kualitas lah. Saya punya keyakinan bahwa dukungan penonton di kandang sendiri itu suatu hal yang akan membuat timnas Garuda kita akan semakin membara, dan itu saya yakin punya nilai yang sangat. Dan sekali lagi dengan tambahan satu pemain lagi, yaitu Kevin Dix yang juga pemain senior yang di Liga Utama Belgia yang baru kita naturalisasi, juga punya kemampuan yang luar biasa sehingga bisa memperkuat dan pasti akan memperkuat daerah belakang atau apapun lah, yang jelas secara keseluruhan akan membuat solid timnas kita. Sehingga ya, saya dengar juga Mas Hilger itu tidak bisa main, ya, karena masih cedera hamstring. Itu satu. Jadi itu dari sisi materi pemain, jadi kita sudah cukup fight, cukup siap untuk melawan Jepang. Yang kedua, dari sisi strategi, ya, strategi dan taktik. Ya, pasti kita berharap bahwa kejadian di China itu tidak berulang kembali, ya. Bahwa apapun namanya, bahwa pelatih adalah penanggung jawab tunggal ketika tim kita sudah bermain di lapangan. Jadi ini pesan kita kepada STY, coach STY, dan sesuai dengan warning dari Pak Tum, Pak Intoki, bahwa kita masuk di peringkat 3 atau 4 adalah harga mati, ya. Dari Sintayong itu harus betul-betul mencermati dan meresapi pesan. Itu adalah pesan Pak Erick Thohir, adalah perwakilan dari suara rakyat Indonesia. Kita menginginkan tim kita paling tidak masuk ke ranking 3 dan hidup kita. Jadi itu pesan yang memang tidak main-main, dan tentunya ada konsekuensi apabila coach STY ini tidak bisa memperlihatkan prestasi ataupun poin yang ditargetkan oleh federasi. Dan kita sebagai rakyat pasti akan mendukung segenap jiwa dan raga, ya, baik yang langsung nonton maupun yang kita nonton di televisi, sehingga akan membuat semangat timnas Garuda kita menjadi lebih bergelora, lebih patriotik untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Dan saya punya keyakinan kita bisa mencuri poin. Dan janganlah kita berpesimis dulu, ya. Ada sebagian pengamat yang belum apa-apa sudah
memberikan analisa atau komentar-komentar yang pesimistik karena memposisikan level permainan Jepang dan level kualitas pemain Jepang. Kita nggak usah takut. Apapun yang kita miliki dengan kualitas kita yang tadi saya jelaskan bahwa sebagian besar pemain kita bermain di Eropa. Jepang pun sama. Ini tinggal masalah mental ini. Jadi sekali lagi harapan kita STY pun bisa memberikan taktik dan strategi yang terbaik, ya. Bisa menampilkan pemain-pemain yang terbaik dan permainan terbaik sehingga bisa mendapatkan kemenangan, ya, kemenangan yang kita inginkan. Yang ketiga, masalah wasit. Ya. Saya kira sudah menjadi suatu isu bahwa wasit ini dari blok sini lah, dari Timur Tengah lah, dari mana, dan kita sudah pesimis akan takut dikerjai. Saya pikir stigma kita harus bisa dirubah, ya kan? Sebagai negara besar, sebagai tim yang harus berani melawan siapapun, ya, dan tim yang memang kita siapkan untuk bisa melawan siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Janganlah mempersoalkan wasit ini sebelum kita bertanding, ya kan? Jadi jangan menggunakan alasan wasit ini sebagai pembenaran, ya. Kemudian akhirnya kita punya alasan bahwa sebelum apa sudah karena wasit ini tidak independen. Itu yang mungkin perlu ditekankan, ya. Jadi masyarakat juga, netizen kita juga tidak terpengaruh, pemain juga tidak terpengaruh, dan pelatih juga tidak terbawa. Saya yakinlah mentality dan attitude pemain timnas kita terutama yang dari Eropa itu saya kan tidak perlu diragukan lagi, ya kan? Mereka tahu persis, ya, karena wasit adalah hakim tunggalnya di setiap permainan sepak bola. Kita harus percaya. Jangan sebentar-bentar kita udah diributkan dulu dengan wasit inilah, wasit itu, wasit dari sana lah, wasit dari sini lah. Ini yang menurut saya harus kita hindari mulai sekarang. Kalau zaman sebelum PSSI RI Pak Erick Thohir, saya kira banyak hal lah sebagai sering kita melakukan hal-hal yang sebenarnya udah di luar konteks, di luar konteks teknis. Pokoknya kita minta STY untuk menempa, ya, taktik dan strategi gimana caranya untuk bisa melawan tim samurai dari Jepang yang apapun yang memang kualitasnya katanya lebih tinggi, tapi kita nggak usah takut. Jadi itulah kira-kira gambaran saya sebagai pencinta sepak bola. Jadi janganlah para pencinta timnas ini dibawa ke situasi yang akan membuat melemahkan kita, melemahkan tim, dan juga melemahkan coach kita STY. Saya yakin STY sudah punya cara dan taktis yang diyakini. Dan kita sudah tahu bahwa kualitas STY ini adalah pelatih yang menurut saya termasuk yang jenius, dan sudah terbukti bahwa tim nas kita dari yang mulai 17 sampai dengan senior itu sudah masuk ke tingkat Asia semua. Itu bukan hal yang sulit, bukan suatu hal yang mudah untuk dicapai. Tapi ini adalah prestasi yang harus kita hargai dan kita syukuri. Jadi janganlah baru kesalahan sedikit langsung kita pucat habis. Jadi berilah kesempatan pada STY untuk kali ini, ya, untuk membuktikan kemampuan dia untuk meracik strategi yang baik, ya, bagaimana bisa mengalahkan tim Jepang ini, sehingga kita support dengan penuh semangat. Saya kira itulah gambaran dan pendapat dari saya, sehingga
saya yakin insya Allah tim kita akan betul-betul mencurahkan semangat kebangsaan kita, semangat perjuangan kita untuk memperjuangkan habis-habisan sampai titik darah kehabisan. Itulah yang kita harapkan, dan insya Allah dengan ridho Tuhan tim Garuda akan bisa meraih kemenangan. Demikian sedikit komentar dari saya. Selamat bertanding. Salam Timnas Garuda, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.